Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sore ini saya akan membahas atau tema kita hari ini yaitu ciri orang-orang yang ikhlas. Nah, ini kita akan mengkaji ciri orang ikhlas itu apa. Itu kita masuk dan saya yakin kita nanti masuk insyaallah ya. Karena ini penting bagi kita bahwa sifat ikhlas itu sifat di mana kita memiliki ketulusan hati, ya, ketulusan pikiran, ya, ketulusan perbuatan. Jadi ikhlas itu tidak hanya tulus itu dalam ucapan saja. Kamu mau memaafkan saya? Iya, saya maafkan. Tapi ternyata dalam hati tidak. Jadi harus sinkron antara yang di mulut dengan yang di hati. Kita perlu memiliki ciri ikhlas itu. Yang pertama apa? Ya, ciri ikhlas itu adalah menerima dengan hati lapang segala kondisi. Menerima dengan hati lapang segala kondisi. Ini untuk pribadi sebenarnya. Jadi apapun kondisi kita, apapun kesulitan kita, apapun yang kita hadapi, kita terima dengan hati lapang. Hati lapang itu tidak terukur. Kalau masjid ini lapangnya sebegini terukur. Tapi kalau hati lapang itu tidak terukur. Sebaliknya hati sempit juga tidak terukur. Hanya kita yang bisa merasakan. Makanya kalau hati sempit itu orang yang membeli sesuatu, orang yang punya sesuatu yang sesak napasnya diam gitu. Kenapa? Karena hatinya sempit, kok aku yang sesak ya gitu kan. Orang yang mendapatkan sesuatu kenikmatan, orang yang mendapat keuntungan, kemujuran, mana dia yang sesak napasnya. Kenapa? Karena hatinya itu sempit, iri. Ya iri itu hati sempit. Jadi nggak ada lapangnya hatinya itu. Padahal kalau kita enak, ada orang hidupnya enak, alhamdulillah, ikut senang. Semoga saya juga bisa seperti orang tersebut, gitu loh. Begitu juga ketika kita mendapatkan kesulitan. Ketika kita sulit, hati kita lapang. Jangan kita itu banyak orang itu ketika sulit hidupnya itu marah-marah aja. Sulit hidupnya orang semua salah aja. Sulit hidupnya Gusti Allah pun disalahkan, gitu. Kenapa? Dia seakan-akan menyesali diri. Dan itu ada dalam kehidupan kita itu. Coba saja kita perhatikan, ya. Untuk melihat galeri seperti itu, Ibu, itu mudah saja. Di mana kita melihatnya? Ya pergaulan kita sehari-hari bisa kita melihat orang yang seperti itu. Atau galeri yang bisa paling mudah kita lihat apa? Ya media sosial itu. Coba aja Ibu lihat bagaimana orang dalam media sosial. Ada orang di jalan kesenggol dikit langsung marah-marah. Nah itu kan sering seperti itu. Nah jadi kalau kita ingin disebut mukhlis, jadi kalau orang ikhlas itu namanya mukhlis. Jadi kalau kita itu ikhlas, itu cirinya hati kita lapang, ya, dengan kondisi apapun. Sesulit apapun hidup kita atau kita tidak disukai oleh orang, kan banyak tuh orang kalau misalnya dibenci oleh orang dia membalas membenci dan bahkan membalas lebih sakit lagi. Menurut saya tidak baik dan menurut agama tidak seperti itu. Kita justru ketika orang tidak suka sama kita, ya biarkan saja. Caranya bagaimana? Saya nggak berdosa sama dia, dia yang berdosa pada saya. Semoga dosa-dosa saya diambil oleh dia. Karena mau pindah pada dosa orang itu. Ya, ada kan orang kita nggak salah loh, tapi dia punya perasaan kabur sama kita. Ya, ada orang kita memang menemukan Bu. Saya juga sering kadang menemukan orang rasanya saya nggak punya salah apa-apa, tapi kenapa dia marah-marah
saya gitu. Kenapa dia tiba-tiba cemberut aja, temannya nggak mau nyapa, nggak mau diajak ngomong gitu. Itu biasa kadang-kadang ya. Dan itu bukan hanya anak muda, orang tua pun ada seperti itu. Kan kita ada nih, salah kuki opo, kayak gitu kita kan. Kalau kita merasa tidak punya salah, kita biasa gaul, menyapa, lalu dia lengos dan terlihat dia tidak suka itu. Nah, kalau orang ikhlas, ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Dia yang sakit hati monggo, tapi saya tidak merasa saya tidak punya salah dan tidak punya dosa terhadap dia. Lalu yang kedua, ciri orang ikhlas itu adalah tidak mengharapkan imbalan, ya, tidak mengharapkan imbalan. Apa itu? Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu itu lakukanlah ya. Ikhlas dengan tulus, jangan tulus. Kita menolong orang. Ibu di jalan nemu dompet, orangnya lewat di depan. Lalu mbak ini dompetnya ketinggalan, gitu jatuh gitu. Lalu orang tuh, iya bu makasih ya, misalnya. Lalu dia buka dompetnya dikasih ke ibu. Ini bu tanda terima kasih saya. Oh nggak usah, saya ikhlas kok, saya menolong saja. Saya memberikan mengingatkan bahwa dompet sampean jatuh. Saya tidak butuh itu. Itu orang ikhlas. Mudah kok lihat orang tidak ikhlas itu. Tapi kalau ada orang ikhlas, orang menolong kita pun, kita kadang ketika tertolong kita ya, lalu kita ini tanda terima kasih saya kepada kamu mas, mbak. Jangan bu, saya murni kok menolong. Jangan, saya menolong murni. Kita suka juga menemukan orang-orang yang seperti itu, gitu. Banyak kita menemukan seperti itu orang, ya. Ada juga orang yang seperti itu, ya. Kita harus membiasakan diri. Poin kita, ketika kita melakukan sesuatu pertolongan khususnya gitu ya, janganlah kita itu pamrih, ya. Jadi kalau kita menolong orang itu jangan pamrih. Walaupun kita berpikir nanti ini dalam hati, ya semoga nanti kalau saya butuh dia nolong saya. Oke lah dalam hati mungkin tidak apa-apa. Tapi jangan ngomong, aku saya ingin nolong sampean loh. Seorang yang butuh, nah, ya kan? Malah dipesen sih. Gantenan ya gitu kan. Tidak perlu sebenarnya ya. Kalau kita itu biasa menolong orang dan itu memang sikap kita, tanpa dibilang pun orang menolong. Ya. Coba ibu lihat misalnya di kampung kita lah, ada tangga kita misalnya ngadain acara, kita kan langsung ngomong sendiri apa nih yang mau saya bantu, apa bisa saya lakukan gitu kan. Kita tidak perlu undang Pak Bu, tolong ya nanti saya ada hajat nanti dibantu. Tidak perlu. Kita di Jogja ini sudah membuktikan itu kok. Kenapa? Karena kita hidup bertetangga, bermasyarakat itu memang saling tolong menolong. Ya. Ini yang kedua ini, mari kita membiasakan diri ketika kita menolong, lakukanlah tanpa berharap imbalan, tanpa berharap pujian dari orang lain. Jadi nggak perlulah kita saya suka menolong, nggak usah. Orang akan ngomong sendiri di dalam hatinya bahwa kita tuh baik, itu kita disampaikan ke orang lain, bukan ke kita langsung, ya. Dan orang akan menilai kebaikan kita itu dari perbuatan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri orang ikhlas itu adalah hanya karena Allah dia berserah diri. Nah, kalau hanya kepada Allah kita berserah diri, artinya segala urusan yang kita lakukan itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Karena memang Allah lah tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Apapun itu, hidup kita, kesulitan-kesulitan kita yang kita lakukan itu hanya dengan berserah diri kepada Allah. Nah, pertanyaannya, cara kita berserah diri itu kepada Allah itu seperti apa? Pertama, harus ada usaha dulu. Ya. Dia namanya orang berserah diri jangan begitu. Aku mau sugih ya syukur, ndak sugih ora apa-apa, tapi ora gelem nyambut gawe. Ya ndak bisa sugih, Pak Bu, gitu. Orang pengen sugih harus kerja. Orang pengen sugih harus nampung. Orang sugih pengen sugih ya hemat, ya.
Kan begitu, lakukan pekerjaan itu dengan benar dan baik ya. Tapi kalau orang hanya berpikir, saya berserah diri pada Allah tanpa usaha. Kalau berserah diri itu harus dimulai dengan ikhtiar ya. Ada upaya, ada usaha ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sudah ada upaya, nanti baru kita serahkan kepada Gusti Allah. Yang kedua, baru kita serahkan. Allah yang menentukan. Anak-anak ibu ujian, kamu ujian yang baik ya di sekolah, di kampus. Pokoknya belajar. Persoalan nanti kamu bisa jawab atau tidak, itu udah serahkan aja kepada Gusti Allah. Kalau kamu nanti ingat yang kamu baca, ya serahkan kepada Gusti Allah. Karena kalau kita mau belajar anak-anak itu ya paling enggak soal yang dijawab itu nanti dapat ketika dia mengingat apa yang dibaca. Bagaimana dia mau ingat samar-samar pun nggak akan teringat kalau dia sama sekali tidak baca. Ya kan dulu gitu. Ya dulu yang sekolah sama. Kita membaca dulu ya. Oh ini pernah saya baca. Cuma persisnya apa ya? Mungkin kita nggak menangkap secara keseluruhan. Tapi kita masih ingat poin-poinnya dan itu sudah membuat jawabannya itu mendekati kebenaran daripada nggak dong sama sekali gitu. Nah jadi antara usaha ikhtiar itu dengan berserah diri kepada Allah itu namanya apa? Berserah diri itu ibu tawakal. Jadi kita tuh tawakal kepada Allah. Saya mau udah berusaha. Itu ya saya tawakal. Tawakal itu artinya apa? Saya berserah diri. Tawakal itu ala Allah. Saya berserah diri kepada Allah. Dah pasrah. Apapun yang terjadi saya terima kehendak Allah. Itu yang membuat kita itu hatinya itu ikhlas. Ya. Makanya kalau membaca doa itu kita membaca dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah saya berserah diri. Jadi berserah diri bukan karena manusia, tapi kita berserah diri itu karena Allah, dengan membaca nama Allah. Kalau membaca nama Allah berarti dengan baca Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Orang yang kadang-kadang hatinya itu keras, dirubah tidak mau ya, karena ya seperti sekarang beginilah, ada orang bilang saya sudah mendidik anak saya, tak bisa saya pernah jamaah konsultasi pada saya,